Aku labrak dan ku permalukan suamiku di depan keluarganya yang diam-diam sedang bukber dengan pelakor di kafe. Ku buat kapok suamiku, agar tahu rasa dan malu kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di LA Stories. Di balik senyuman ada air mata yang tak terlihat. Di balik tawa, ada kisah yang tak pernah diceritakan. Ini adalah LA Stories, tempat di mana kisah nyata jadi pelajaran, dan luka hati jadi kekuatan. Setiap cerita di sini bukan sekadar drama, tapi potongan hidup yang bisa jadi cermin untuk kita semua. Siapkan hatimu, karena apa yang kamu dengar bisa mengubah cara pandangmu selamanya. Ini bukan sekadar cerita. Ini adalah kenyataan yang belum tentu sanggup kamu jalani. Maya, seorang istri yang selama ini setia dan tulus membangun rumah tangga dengan Dimas, mendapati suaminya berselingkuh dengan wanita yang dikenal sebagai teman lama keluarga. Saat bulan Ramadan tiba dan Maya mengira mereka akan merayakan buka bersama sebagai keluarga, ia justru menemukan fakta pahit. Dimas diam-diam merayakan bukber romantis dengan sang pelakor, lengkap bersama keluarga besar yang mendukung perselingkuhan tersebut. Tak ingin terus-menerus disakiti, Maya menyiapkan pembalasan telak. Dengan keberanian, rekaman bukti, dan strategi penuh kejutan, ia mendatangi kafe tempat bukber berlangsung. Di depan semua orang, termasuk keluarga suaminya, Maya melabrak, mempermalukan, dan membongkar semua kedok serta kemunafikan mereka. Bukan hanya Dimas dan sang pelakor yang kena mental, tapi juga seluruh keluarga yang selama ini berpura-pura baik. Namun, cerita Maya tak berhenti sampai di situ. Dari keterpurukan, ia bangkit dengan kejayaan. Karir yang melejit, kehidupan yang jauh lebih bahagia, dan cinta sejati yang datang di saat tak terduga menjadi bentuk pembalasan paling manis untuk semua penghinaan yang pernah ia terima. Cerpen ini menggambarkan kekuatan seorang wanita yang bangkit dari pengkhianatan, berani menuntut keadilan, dan tidak ragu membungkam kesombongan orang-orang yang menyepelekannya. Penuh drama, emosi, dan kejutan di setiap babnya. Like jika kamu setuju bahwa setiap istri berhak melawan saat disakiti dan dikhianati. Komen jika kamu pernah merasa dipermalukan oleh orang yang kamu cintai. Subscribe untuk terus mengikuti cerita-cerita viral penuh amarah dan balas dendam membakar. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen dulu Bunda. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Dan bagi yang sudah subscriber semoga rezekinya lancar. Malam itu, Jakarta dipenuhi suara azan maghrib yang bersahut-sahutan dari berbagai masjid. Jalanan ramai dengan mobil-mobil yang berlomba-lomba menuju tempat berbuka puasa. Tapi malamku bukan malam biasa. Perasaan gelisah yang sejak siang mengendap di dadaku, kini meledak menjadi rasa curiga yang membakar dada. Suamiku, Dani, tiba-tiba berdandan rapi, pakai parfum mahal yang cuma dia semprot kalau ada acara penting. Padahal dia cuma bilang mau bukber bareng teman kantor cowok-cowok. Tapi ada satu yang bikin aku nyaris muntah. Wajahnya berseri dan semangat. Beda banget kalau bukber bersama aku di rumah. Dan yang lebih membuatku curiga, aku lihat notifikasi WhatsApp yang muncul saat dia meletakkan ponselnya sebentar. Sampai nanti ya mas, aku udah reservasi tempatnya romantis banget memberikan ciuman, Dea. DG. Namanya dia. Bukan teman kantornya. Aku tahu dia. Pelakor itu dulu sempat kerja magang sebentar di kantor suamiku. Waktu itu aku sudah sempat cemburu karena aku pernah lihat cara dia menatap Dani, seolah laki-laki itu miliknya. Tapi suamiku meyakinkanku kalau itu cuma haluku saja. Dan sekarang, bukti nyata terpampang jelas. Chat mesra, reservasi tempat romantis, bukber bareng. Aku bukan perempuan yang lemah. Aku sudah terlalu banyak mengalah.
Sudah bertahun-tahun aku diam saat Dani mulai berubah. Pulang malam, cuek, dan makin sibuk dengan HP. Tapi malam ini, cukup sudah. Kalau dia pikir bisa sembunyi-sembunyi selingkuh saat bulan puasa, maka aku akan buat dia tahu rasanya dipermalukan di depan semua orang, termasuk keluarganya yang selalu bela dia. Aku menyewa taksi online dan mengikuti Dani diam-diam dengan bantuan lokasi dari Google Maps yang masih terhubung di ponselku. Ya, Dani lupa dia pernah izinkan aku akses lokasi GPS-nya waktu dia telat jemput anak dulu. Sekarang aku manfaatkan. Sampai di sebuah kafe mewah di daerah Kemang, aku menahan napas. Di pelataran parkir, kulihat mobil Dani sudah terparkir rapi. Aku turun sambil mengencangkan kerudungku dan melangkah cepat masuk ke dalam. Mataku langsung menyapu ruangan. Ramai. Tapi aku tidak perlu lama mencari. Di pojok, di meja panjang yang didekorasi lilin-lilin kecil dan bunga, kulihat Dani, duduk dengan dia, yang mengenakan dres putih ketat dan kerudung setengah hati yang cuma menempel demi formalitas. Mereka tersenyum, duduk sangat dekat, dan yang membuat darahku mendidih. Di sisi meja itu, ada ibu mertua, 2 adik ipar, dan bahkan kakaknya Dani beserta suaminya. Mereka semua duduk manis, seolah restu mereka sudah diberikan untuk hubungan haram ini. Bersama pelakor, saat Ramadan, di depan umum, dan keluarganya ikut hadir. Aku meledak. Dengan langkah cepat dan penuh bara, aku mendekat. Tumitku menghentak lantai kayu kafe itu. Pengunjung mulai melirik ke arahku. Aku tak peduli. Napasku pendek, tubuhku gemetar menahan emosi, tapi suara hatiku berteriak, bikin mereka malu. Jangan biarkan mereka tenang. Aku berdiri tepat di hadapan meja itu. Dani yang sedang tertawa, mendadak pucat. Dia refleks menunduk, pura-pura salah tingkah. Ibu mertuaku langsung menegakkan badan dan pasang wajah sinis, seperti biasa. Tapi kali ini aku tidak akan diam. Aku ulang. Dan, ini apa? Bukber bareng pelakor, dan keluarga kamu duduk manis merestui semua ini. Suasana langsung hening. Mata pengunjung langsung menatap kami. Dani berdiri tergagap, mencoba menenangkan. Sayang, dengerin aku dulu. Jangan panggil aku sayang, teriakku lantang. Kamu pikir aku bodoh? Aku lihat sendiri chat mesra kamu sama perempuan ini. Kamu bawa dia bukber. Kamu duduk bareng keluarga kamu, seolah dia istrimu. Padahal aku yang kamu nikahi secara sah. Adik iparku berdiri, mencoba menengahi. Mbak, jangan buat malu di tempat umum. Aku menoleh cepat dan menyergah. Malu? Kalian yang harus malu. Yang duduk manis bareng pelakor di bulan Ramadan. Kalian pikir ini bukan aib? Dia mulai menangis pura-pura. Aku nggak tahu Dani masih sama Mbak. Dia bilang udah pisah. Jangan munafik kau. Dia. Suaraku menggema. Aku masih istri sah Dani. Surat nikah masih ada. Aku tinggal serumah. Bahkan kemarin malam Dani tidur di pelukanku. Aku sengaja katakan itu untuk menghancurkan kehormatan palsu mereka. Pengunjung mulai berbisik-bisik. Beberapa merekam pakai HP. Aku sengaja tidak menghalangi. Biarkan viral. Biarkan Dani jadi bahan gunjingan. Ibunya Dani akhirnya bersuara. Kamu itu istri. Harusnya diam. Jangan kayak orang gak punya harga diri. Aku tertawa miris. Harga diriku masih ada, Bu. Justru aku sekarang baru menunjukkan bahwa aku perempuan yang tahu harga dirinya. Aku nggak akan diam melihat suami saya digondol perempuan gatal, dan kalian semua ikut senang. Aku buka tas,
Aku lempar surat nikah dan fotokopi kartu keluarga ke meja. Ini buktinya aku istrinya. Kalau kalian mau teruskan ini, kita ketemu di pengadilan. Lalu aku balik badan, melangkah keluar dari kafe itu sambil tetap berdiri tegak. Dani mencoba mengejarku, tapi aku hentikan langkahnya dengan satu kalimat dingin. Jangan pernah pulang lagi. Dan bersiaplah. Aku akan buka semua aibmu ke publik. Ini baru permulaan. Dan aku pun pergi, meninggalkan Dani yang kini terdiam di antara keluarga dan pelakornya yang tertunduk malu. Astagfirullah. Maya. Suara ibu mertuaku yang keras menggema di antara keramaian pengunjung kafe, membuat beberapa kepala spontan menoleh. Di depanku, Reno masih membeku seperti patung batu, sementara tangan pelakor itu masih menempel di lengannya, belum sadar kalau dirinya kini sedang menjadi tontonan umum dan objek penghinaan terbuka di bulan suci. Aku tak butuh jawaban. Tatapan mata Reno yang menyempit, napasnya yang mulai terengah, itu semua cukup jadi pengakuan. Aku menatap mata pria yang selama ini kusebut suami itu dalam-dalam. Ini yang kamu sebut quality time sama keluarga, Reno? Ini bukber bareng perempuan simpanan kamu, yang bahkan gak tahu malu duduk manis di samping suami orang. Wajah pelakor itu langsung memucat. Dia berusaha menarik tangannya dari genggaman Reno, tapi sudah terlambat. Semua mata kini menyorot mereka seperti dua tokoh utama dalam drama murahan. Bahkan beberapa pengunjung mulai diam-diam merekam dengan ponsel mereka. Bukan begitu, Maya. Dengar aku dulu. Dengar apa? Kamu pikir aku bodoh? Aku tahu semua ini sejak kamu mulai jaga jarak tiap Ramadan datang. Kamu kira aku nggak lihat notifikasi ponselmu yang diam-diam kau bisukan? Chat, sayang jangan lupa pakai kemeja biru pas bukber nanti. Dari dia? Kamu pikir aku bego? Ibu Reno bangkit dari kursinya, menarik lenganku kasar. Cukup. Maya, kamu bikin malu keluarga. Ini bulan puasa. Aku menepis tangannya tanpa ampun. Kalian malu karena aku membongkar aib anak kalian? Bukan malu karena anak kalian bawa pelakor di acara keluarga? Jangan gila, Bu. Saya yang seharusnya lebih malu karena selama ini dibohongi, dipermainkan, dianggap bodoh. Suasana mendadak sunyi. Reno masih berdiri di sana, kehilangan kata. Sementara itu, adik-adiknya hanya menunduk. Tak satu pun berani menatapku. Yang biasanya sok akrab, sok manis di depan, kini semua bungkam. Pelakor itu akhirnya angkat bicara, dengan suara setipis benang. Kami cuma teman, Kak Maya. Beneran. Ini cuma buka bersama biasa. Aku mendekatinya. Berdiri begitu dekat hingga dia bisa mencium aroma parfumnya sendiri yang menyengat dan murahan. Teman? Teman mana yang kirim voice note bilang, "Gak sabar pengen cium kamu sambil buka puasa bareng"? Saya punya semua bukti voice note kamu. Dan sekarang, saya putar di sini biar semua orang tahu siapa kamu sebenarnya. Aku keluarkan ponselku. Kubuka folder, pengkhianatan Ramadan, dan kuputar satu voice note. Mas, makasih ya udah sempatin waktunya meski istri kamu di rumah. Aku tahu kamu kangen aku. Aku juga udah gak sabar pengen buka puasa sambil pelukan. Semua suara di ruangan membeku. Reno langsung meraih ponselku, tapi aku lebih cepat menariknya. Pelakor itu menangis. Tapi aku tidak tergerak. Aku tidak akan jatuh hanya karena air mata palsu perempuan perusak rumah tangga orang. Aku menatapnya penuh kebencian. Kalau kamu punya harga diri, kamu sudah dari tadi kabur keluar. Tapi kamu terlalu bangga jadi pelakor kan? Terlalu bangga karena bisa rebut suami orang dan ikut bukber seolah kamu anggota keluarga. Sekarang aku perjelas ya, kamu bukan keluarga. Aku berbalik ke arah keluarganya. Dan kalian semua diam saat ini terjadi. Bahkan tidak ada satupun yang menegur Reno saat dia bawa perempuan lain ke meja buka bersama keluarga. Kalian tahu aku di rumah nungguin. Kalian tahu aku ini istrinya.
Tapi kalian tetap makan, tetap ngobrol, tetap foto bareng mereka. Luar biasa. Ibu Reno mencoba membela. Kami kira itu rekan kantor Reno. Rekan kantor? Sejak kapan rekan kantor manggil suami orang? Sayang? Sejak kapan rekan kantor kirim foto pakai lingerie dan bilang, nanti malam nyusul ya? Mau saya buka semua di sini? Napas Reno tersengal. Wajahnya memerah bukan karena marah, tapi karena malu. Dia mencoba duduk, tapi tak ada lagi tempat untuk sembunyi. Semua mata di kafe kini seperti menghukumnya. Dan di saat itulah aku lempar kartu ATM yang selama ini aku pakai untuk urusan rumah tangga, tepat di meja depan Reno. Ini uang dari gaji aku, dari keringat aku, dari semua pengorbanan aku selama kamu cari pelarian ke pelakor. Mulai hari ini, silakan buka puasa, sahur, tarawih, dan lebaran dengan dia. Aku selesai. Tanpa menunggu reaksi siapapun, aku putar badan dan melangkah pergi. Tapi sebelum benar-benar keluar dari kafe, aku sempat menoleh sekali lagi dan berkata dengan nada yang tenang namun mematikan. Jangan pernah cari aku lagi. Reno, aku bukan Maya yang kamu kenal. Aku yang baru akan jauh lebih kuat. Dan kamu akan menyesal seumur hidup. Aku keluar dari kafe itu dengan langkah mantap. Air mata memang menetes, tapi bukan karena patah hati, melainkan karena aku tahu, aku baru saja lahir kembali. Mataku membelalak, tubuhku membeku, jantungku seakan diremas keras-keras. Aku berdiri membatu di balik dinding kaca kafe itu, menyaksikan sebuah pemandangan yang selama ini hanya menjadi bisikan batin dan firasatku, dan kini berubah jadi bukti nyata di depan wajahku sendiri. Di sudut kafe yang elegan itu, duduklah suamiku, Revan, mengenakan kemeja putih yang biasa ia pakai saat acara keluarga. Tapi bukan hanya itu yang mencengangkan. Di sampingnya, ya Tuhan, seorang perempuan berkepala 5, berdandan menor, dengan senyum centil menunduk malu-malu sambil menyuapkan makanan ke mulut Revan. Tangannya menepuk manja bahu suamiku. Dan yang lebih menjijikan, di sekeliling meja, duduklah keluarga besar Revan. Ibunya, yang selalu menguliahi aku tentang istri baik itu harus sabar. Kakaknya, yang tak pernah membelaku. Ipar-iparnya, yang sibuk memelototi baju yang kupakai tiap lebaran. Mereka tertawa. Mereka bersenda gurau. Mereka berbuka puasa bersama dengan pelakor. Ya Allah, bisikku, tangan gemetar menggenggam ponsel. Bukan hanya diselingkuhi, tapi aku dihianati seruangan penuh oleh keluarga yang selama ini aku hormati. Mereka tahu, mereka semua tahu, dan mereka diam. Mereka menikmati peran sebagai penonton dalam sinetron murah yang menjadikan rumah tanggaku sebagai bahan dagangan mereka. Darahku mendidih. Langkahku mundur 1, 2, mencoba tetap waras. Tapi tidak. Tidak hari ini. Aku sudah terlalu lama diam. Sudah terlalu sering pura-pura kuat. Sudah terlalu sering menunduk saat harga diriku diinjak. Dan hari ini, mereka akan tahu siapa aku. Dengan langkah tegas, aku dorong pintu kaca kafe itu. Denting lonceng pintunya berbunyi nyaring, menarik perhatian semua pengunjung. Tapi aku tak peduli. Aku hanya berjalan lurus ke arah meja paling ujung tempat suamiku dan wanita tua yang merasa muda itu duduk, bersanding seperti pasangan halal. Maas Revan. Suaraku menggema, nyaring memecah suasana. Semua kepala menoleh. Revan terperanjat. Mata keluarganya membelalak, dan pelakor tua itu hampir tersedak air es teh manis yang sedang ia teguk. Wajah mereka seperti melihat hantu. Aku berdiri di hadapan mereka, menatap satu persatu. Enak ya, buka bersama tanpa ajak istri sah. Pakai ngajak pelakor pula. Ibu, bapak, kakak, tante, semua ikut? Masya Allah, keluarga macam apa ini? Ibunya Revan tersentak, mencoba berdiri. Alia, jangan bikin ribut di tempat umum. Aku menatapnya tajam. Ribut?
Oh, ini belum seberapa, Bu. Saya baru mulai. Aku mengeluarkan ponsel, membuka aplikasi rekaman, memutar suara-suara lembut nan mesra dari panggilan-panggilan Revan dengan perempuan ini. Bukti perselingkuhan. Aku sorotkan layar ke wajah pelakor itu. Kamu pikir aku nggak tahu? Ini kamu, kan? Yang bilang, Mas Revan jangan pulang dulu, aku kangen? Yang kirim foto lingerie merah dan bilang, aku pengen kamu sekarang? Ini suara kamu, kan? Pelakor itu pucat. Revan berdiri, panik, mencoba merebut ponselku. Alia, jangan malu-maluin diri sendiri. Tamparan. Aku tampar pipinya keras. Suara tamparanku menggelegar. Yang maluin diri itu kamu, Mas. Aku istri sahmu. Dan kamu di sini, mesra-mesraan di depan ibumu sendiri dengan wanita lain? Bukber keluarga pakai pelakor. Orang-orang mulai merekam. Beberapa pengunjung kafe bahkan bersorak pelan. Ya Allah, tega banget. Istrinya cantik begini diselingkuhi pelakor tua, astaga. Wajah Revan memerah. Ibunya mencoba menarik lenganku, tapi aku tarik tangannya kasar. Jangan sok alim, Bu. Selama ini saya hormati ibu. Saya cium tangan. Saya masak buat keluarga besar setiap lebaran. Tapi ibu balas apa? Tutup mata? Tutup telinga? Ibu pikir saya bodoh. Aku menoleh ke pelakor itu, yang sekarang mulai menangis penuh drama. Nangis? Nangis kenapa? Takut aibmu terbuka? Kamu pikir Revan bakalan serius nikahi kamu? Hah? Dia aja nggak becus jagain rumah tangga. Kok kamu percaya bakal jadi ratu barunya? Kasihan banget hidupmu, Bu. Pelakor itu berdiri dan mencoba pergi. Tapi aku tahan tangannya. Kamu belum minta maaf ke aku. Kamu belum bilang maaf karena merusak rumah tangga orang. Alia, cukup. Revan berteriak. Tapi aku sudah di puncak. Cukup? Hah? Kamu pikir aku akan cukup setelah kamu telanjangi harga diriku di depan keluarga sendiri? Sekarang giliranku menelanjangi rasa malumu. Aku keluarkan satu surat dari tasku. Sebuah amplop berisi gugatan cerai. Aku lempar ke wajah Revan. Terima kasih untuk bertahun-tahun penyiksaan batin. Aku nggak akan menangis lagi. Tapi kamu, Mas, kamu akan menyesal seumur hidup. Aku melangkah pergi dengan kepala tegak, meninggalkan meja penuh orang-orang yang kini tertunduk malu. Wajah mereka merah padam. Dan aku tahu babak baru kehidupanku akan dimulai hari ini. Tanpa mereka. Tanpa pengkhianat. Suasana kafe yang tadinya hangat berubah dingin seketika. Suamiku, Dimas, masih terpaku di tempatnya. Tangan menggenggam sendok yang kini gemetar hebat. Pelakor di sampingnya, si wanita bergaun merah yang berani menyentuh wilayahku, tampak pucat pasi seperti melihat hantu dari masa lalunya. Tapi tidak. Ini bukan hantu, ini aku, istrinya yang sah, yang selama ini mereka remehkan. Dan hari ini, aku akan menunjukkan bahwa wanita yang mereka anggap lemah ini bisa berdiri dan membalikan dunia mereka. Lanjutin makannya dong. Tadi semangat banget mesra-mesraan, kok sekarang diam? Seruku lantang, tak peduli pada tatapan pelanggan lain yang mulai merekam pakai ponsel. Ibunya Dimas berdiri terburu-buru, wajahnya merah padam. Kamu tuh bikin malu keluarga. Udah malam, teriak-teriak di tempat umum. Aku mendekat, menatap mertuaku itu tepat di matanya yang mulai berkaca-kaca. Saya bikin malu? Atau anak ibu yang selingkuh di belakang istrinya, di bulan Ramadan pula, itu yang bikin malu? Kalau saya diam, saya diinjak. Tapi kali ini saya lawan. Salah satu sepupu Dimas mencoba menenangkan, tapi aku angkat tangan, menghentikannya. Jangan bela dia. Kalian semua diam-diam duduk di sini, makan bareng dengan wanita yang bukan siapa-siapanya. Kalian pikir saya nggak punya mata? Kalian pikir saya istri bodoh yang cuma nunggu di rumah, masak sahur, nyiapin takjil,
Tapi ternyata suami saya buka bersama dengan pelakor di kafe mahal. Pelakor itu, Anya. Aku dengar namanya dari gosip-gosip tak langsung. Berusaha tersenyum, walau wajahnya pias. Mbak, saya bukan siapa-siapa. Ini salah paham. Saya cuma teman kerja Mas Dimas. Aku tertawa nyaring. Sinis. Teman kerja? Teman kerja yang dicium di parkiran belakang kantor minggu lalu? Teman kerja yang dibelikan jam tangan couple dan nginap di hotel atas nama proyek? Jangan sok suci di depan saya. Saya sudah simpan semua buktinya. Kuangkat ponselku, memutar rekaman video yang kuambil dari investigasi diam-diam selama 2 minggu terakhir. Suara Dimas terdengar jelas, memanggilnya, sayang, membicarakan rencana liburan ke Bali setelah Lebaran. Semua mata di meja mereka langsung tertuju pada Dimas yang kini menunduk tak bisa berkata-kata. Ibunya Dimas terduduk kembali. Syok. Kakak ipar perempuan yang biasanya nyinyir mulai melirik kiri kanan, mencari jalan keluar. Tak ada yang berani menatap langsung ke arahku. Hari ini, aku bukan lagi menantu penurut. Aku adalah badai. Mulai hari ini, kataku sambil mendekati Dimas, kau bukan lagi suamiku di mataku. Kau pengkhianat. Dan semua yang kau sembunyikan, akan kubongkar satu-satu. Termasuk uang proyek yang kau gelapkan buat wanita ini. Kafe jadi hening. Pelayan bahkan tak lagi menghampiri meja kami. Aku lempar satu amplop di atas meja mereka. Berisi bukti transfer, foto-foto, print chat, semua jejak pengkhianatan Dimas dan Anya. Mereka tak akan bisa mengelak lagi. Kalau kalian pikir aku bakal diam dan menangis di pojokan rumah seperti wanita lemah yang biasa kalian remehkan, kalian salah besar. Kalian belum pernah lihat aku yang sebenarnya. Kuputar badan, meninggalkan kafe itu dengan langkah pasti. Tapi sebelum keluar dari pintu, aku berbalik dan berkata, "Selamat berbuka puasa, Pak Dimas. Semoga rasanya masih enak, meski ditelan bersama rasa malu." Dan malam itu, namaku mulai menyebar. Di grup keluarga, di sosial media, bahkan di kantor Dimas. Aku tak lagi bayangan. Aku badai yang datang tanpa peringatan. Suara gelas beradu, dentingan piring, dan tawa munafik memenuhi udara kafe elegan itu. Tak ada satupun yang menyadari bahwa saat mereka menyantap hidangan berbuka puasa dengan hikmat palsu, ada badai yang akan menghantam tanpa peringatan. Aku berdiri di ambang pintu kafe dengan dada bergemuruh seperti genderang perang. Nafasku cepat, panas di dada ini mendidih, dan di tangan kiriku, ponselku masih merekam segala kebusukan yang sudah kutangkap sejak 2 jam lalu. Video wajah suamiku, pelakor itu, dan mertua-mertuaku yang tertawa bersama, semuanya sudah tersimpan aman. Kini saatnya aku masuk dan menyalakan ledakan kebenaran yang selama ini mereka tutupi dengan kepura-puraan. Langkah kakiku mantap. Sepatu haku memekik di lantai kafe, menarik perhatian beberapa orang. Karyawan di meja depan melongok, hendak menyapa, tapi kupotong dengan satu tatapan tajam. Aku tak datang untuk makan. Aku datang untuk membuka aib. Meja keluarga suamiku terletak di tengah. Disorot cahaya lampu gantung berwarna keemasan, tepat seperti singgasana untuk para pengkhianat. Mereka tak menyadari kehadiranku. Mereka sibuk tertawa bersama perempuan murahan itu yang mengenakan gaun satin pink terang dengan dada menyembul seenaknya. Duduk terlalu dekat dengan suamiku, tangannya menyentuh lengannya dengan intim. Sementara ibu mertuaku justru tertawa bersama seolah merestui dosa yang sedang berlangsung. Hingga akhirnya aku membuka suara. Selamat berbuka puasa, keluarga suamiku tercinta. Aku berkata lantang, tajam, dingin, dan penuh sindiran. Seketika itu juga, suasana meja berubah beku. Wajah suamiku pucat pasi seperti ditampar kenyataan. Pelakor itu langsung menarik tangannya dari bahu suamiku dan duduk tegak. Matanya membesar. Mertua dan iparku tergagap. Sendok mereka jatuh, dan tawa palsu mereka berhenti total. Semua mata di kafe kini menoleh ke arah kami. Beberapa pengunjung mengangkat ponsel mereka. Rekaman dimulai. Apa kamu lupa, Mas Dimas, siapa istrimu yang sah?
Atau kamu sengaja ingin mempertontonkan selingkuhanmu pada dunia, lengkap dengan restu dari ibumu? Sayang, ini bukan seperti yang kamu lihat. Dimas bangkit berdiri tergagap. Seperti yang aku lihat. Aku mendengus, melangkah mendekat. Aku merekam semuanya. Video kalian sejak duduk di sini. Dari pelakor itu nyender ke bahumu. Dari ibu mertuaku tertawa seolah dia sedang menyaksikan acara komedi. Hingga kalian semua makan dan tersenyum dalam dosa bersama. Aku angkat ponselku. Ingin aku tayangkan sekarang ke keluarga besar kita? Atau ke media sosial biar viral? Pelakor itu mencoba berdiri. Mbak, jangan kasar. Kami cuma... Diam kamu, perempuan murahan. Jangan beranikan dirimu bicara di hadapanku seolah kamu tak salah. Kamu hancurkan rumah tanggaku. Dan kamu pikir aku akan duduk diam membiarkanmu menghisap suamiku dengan senyuman palsu itu? Hati-hati, mulutku bisa jauh lebih tajam dari yang kamu kira. Tanganku menunjuk ke arah ibu mertuaku. Dan ibu, selamat ya. Ternyata ibu benar-benar berhasil mendidik anak lelaki yang tidak tahu malu dan menghargai keluarga. Sementara saya selama ini disuruh diam, mengalah, jadi istri baik, tapi malah diperlakukan seperti sampah. Wajah ibu mertuaku merah padam. Kamu jangan kurang ajar di tempat umum begini. Kurang ajar? Justru ini bentuk ajarku. Ini pelajaran untuk kalian semua. Bahwa aku bukan perempuan lemah yang bisa kalian injak-injak dan buang setelah tidak dibutuhkan. Dimas mencoba memegang tanganku. Sayang, kita bisa bicarakan ini di rumah. Sentuh aku dan kutampar kau di depan semua orang di sini. Aku menepis tangannya. Rumah? Kata siapa kita masih serumah? Mulai malam ini, aku tinggalkan kamu. Dan semoga kau hidup bahagia dengan pelakor ini. Karena setelah ini, satu Indonesia akan tahu siapa kau sebenarnya. Beberapa pengunjung mulai bertepuk tangan kecil. Sebagian lainnya mengangguk setuju. Ada yang menyuarakan, gitu dong, Bu. Jangan mau kalah sama pelakor. Dan aku mengangkat daguku dengan bangga. Aku tarik nafas panjang. Aku datang ke sini bukan hanya untuk melabrak. Aku datang untuk memberi kalian malu yang setimpal dengan rasa sakit yang selama ini kalian tanam dalam diam. Selamat menikmati hidangan berbuka kalian. Karena setelah ini, semua rasa manisnya akan berubah menjadi pahit. Aku berbalik dengan langkah tegap, meninggalkan meja mereka yang kini sunyi dan malu. Dimas tak berani menyusulku. Pelakor itu menunduk, menutupi wajahnya. Ibu mertua hanya menatap kosong ke arah gelas yang kini tak lagi memberi ketenangan. Malam itu, aku berjalan keluar dari kafe bukan sebagai istri yang dihina, tapi sebagai perempuan yang bangkit, melawan, dan menang. Dan di saat pintu kafe tertutup di belakangku, aku tahu, ini baru awal dari kehancuran mereka yang sebenarnya. Kafe itu kembali lengang setelah insiden malam itu. Namun efeknya masih bergema. Di grup keluarga, di obrolan para tetangga, bahkan di tempat kerja Reza. Tapi yang tak Reza sangka, efek terparah bukan datang dari luar, melainkan dari dalam, keluarganya sendiri. Pagi itu, Reza menunduk di depan ayah dan ibunya di ruang keluarga. Di depannya, meja kaca menampung 2 gelas teh yang sudah dingin, dan di tangan ibunya tergenggam sebuah foto cetak dari malam kejadian, saat dirinya bersama pelakor, dan aku, istrinya, berdiri mematung dengan mata sembab penuh kecewa. Kamu kira kami buta, Reza? Ucap sang ibu dengan suara bergetar. Ibumu ini sudah berusaha tutup mata selama ini. Tapi melihat bagaimana kamu mempermalukan istrimu sendiri di depan umum? Di saat bulan puasa? Malam Lailatul Qadar mungkin? Reza, kamu sudah kehilangan arah. Reza tak berani angkat kepala. Ayahnya hanya menatap kosong keluar jendela. Kecewa yang tak terucap lebih menyesakkan dari kemarahan. Sementara itu, aku di rumah. Tepatnya di rumahku sendiri yang dulu kubagi bersama Reza, sedang duduk dengan laptop terbuka. Aku telah mengunggah video lengkap kejadian malam itu ke platform media sosial, dengan caption, "Bukan ingin aib,
Tapi semoga ini jadi pelajaran untuk semua perempuan yang diselingkuhi dan ditutup matanya oleh keluarga suami. Enough is enough. Aku labrak kalian bukan karena aku gila, tapi karena aku muak dijadikan boneka. Bukber bersama pelakor istri juga manusia. Video itu meledak. Puluhan ribu komentar berdatangan. Kak, kamu luar biasa berani. Aku juga pernah ngalamin ini tapi aku diam. Sekarang nyesel. Suami dan mertua model beginian harus dibikin malu. Respect. Gak semua perempuan bisa speak up kayak gini. Aku membaca satu persatu sambil menahan tangis. Bukan karena sedih, tapi karena aku akhirnya merasa didengar. Ponselku berdering. Nomor Reza. Kutatap sejenak, lalu kuletakkan kembali. Lalu bunyi pesan masuk bertubi-tubi. Reza, kita bisa bicara. Reza, aku salah. Aku panik. Maafin aku gak mau kehilangan kamu. Reza, aku diusir dari rumah orang tua. Mereka malu. Aku gak punya tempat tinggal sekarang. Reza, kalau kamu gak mau maafin aku, setidaknya tolong bantu aku bicara ke ayah ibu. Mereka gak mau lihat muka aku. Aku membalas singkat. Rasakan. Reza, dulu aku memohon-mohon agar kau tak selingkuh. Agar kau lindungi aku dari pelakor yang kau bawa masuk rumah. Tapi kau diam. Sekarang giliranmu minta dimengerti? Maaf, aku sudah terlalu kenyang dihina. Ini baru awal dari pembalasanku. Hari itu juga, kuhubungi pengacaraku. Aku mau ajukan gugatan cerai. Dan aku ingin semua aset yang kami punya dibekukan sementara. Aku curiga dia akan coba kabur atau menjual barang-barang berharga. Aku gak mau dia lepas tangan. Pengacaraku mengangguk serius. Aku sudah antisipasi itu. Aku juga sarankan kamu laporkan dugaan perzinaan. Karena kamu punya bukti video dan saksi di kafe. Kita bisa gunakan itu untuk memperkuat gugatan. Hari demi hari, Reza makin tenggelam dalam penyesalan dan kesulitan. Sementara aku bangkit, perlahan, dari bayang-bayang perempuan yang dulu selalu minta maaf atas kesalahan orang lain. Dan malam itu, sebuah pesan masuk dari orang yang tak kuduga. Kakak iparku, adik perempuan Reza. Kak Rea, Mbak, aku minta maaf atas semua yang keluargaku lakukan ke Mbak. Aku ada di kafe malam itu. Aku lihat semua. Dan aku berdiri di pihak Mbak sekarang. Kalau butuh saksi di pengadilan, aku siap bantu. Aku tersenyum kecil. Pelan, tapi pasti, keadilan mulai menunjukkan jalannya. Bukan hanya untukku, tapi untuk semua istri yang pernah dihina, dikhianati, dan dipermalukan, di depan keluarga suaminya sendiri. Suasana di dalam kafe yang semula penuh canda dan tawa langsung mendadak tegang. Wajah suamiku, Arfan, pucat seperti kehilangan darah. Sementara keluarga besarnya, yang semula tertawa-tawa bersama sang pelakor bernama Rena itu, kini membisu. Mata mereka terpaku padaku. Dan aku tidak mundur. Aku berdiri tegak di depan meja panjang itu, dengan tubuhku yang bergetar bukan karena takut, tapi karena amarah yang sudah bertahun-tahun kutahan. Aku heran ya, kalian ini manusia atau hewan? Ujarku dingin, namun suaraku cukup keras hingga membuat meja di sebelah menoleh. Kalian semua menikmati buka puasa bareng dengan pelakor yang secara terang-terangan menghancurkan rumah tangga anak kalian. Tapi kalian justru menyambut dia dengan senyuman, bukan malah menampar kesalahannya. Luar biasa. Ibunya Arfan yang selalu berdandan menor, Ibu Sulastri, berusaha menyembunyikan ketegangan dengan merapikan jilbabnya yang tergeser. Alia, ini bukan seperti yang kamu pikir. Kami hanya apa? Bu, suaraku meninggi. Hanya sekadar bukber di bulan Ramadan dengan pelakor, diam-diam, tanpa seizinku. Kalian tidak malu? Arfan bangkit dari kursinya, mencoba menenangkanku. Sayang, tenang dulu. Jangan ribut di tempat umum. Tanganku terangkat, menepis tangan Arfan yang mencoba menyentuh lenganku.
Jangan sentuh aku. Kamu nggak punya hak lagi untuk itu setelah kamu menghina aku di belakang. Pelayan yang tadi menyambut mereka pun berdiri canggung di sudut, sambil melirik ke meja kami. Beberapa tamu kafe sudah mulai memvideokan kejadian ini diam-diam. Tapi aku tak peduli. Aku malah mendekat ke arah Rena yang dengan sok anggun meneguk es tehnya seolah tak terjadi apa-apa. Kamu pikir kamu menang, ya? Duduk di sini seperti putri kerajaan, dielu-elukan keluarga suamiku yang katanya terhormat? Kamu pikir aku akan tinggal diam dan membiarkanmu mencuri suamiku begitu saja? Rena mendongak, menatapku dengan senyum tipis yang membuatku muak. Alia, aku dan Arfan itu saling mencintai. Kami nggak salah. Plak. Suara tamparan itu menggema di seisi ruangan. Tanganku panas, pipinya memerah. Tapi itu belum cukup. Cinta? Cinta kamu sama suami orang? Cinta itu bukan menghancurkan rumah tangga orang lain. Cinta bukan mengadu domba. Cinta bukan menyusup seperti ular saat aku lagi sibuk mengurus anak dan rumah, sementara kamu menggoda suamiku di belakang. Wajah-wajah keluarganya mulai gelisah. Arfan memandangku dengan sorot panik. Ayahnya, Pak Hamdani, akhirnya bicara. Alia, kita bicarakan ini baik-baik di rumah. Jangan begini di tempat umum. Aku menatapnya tajam. Oh, sekarang kalian takut malu? Padahal kalian semua tadi tertawa-tawa bersama wanita yang secara tidak sah sudah duduk di antara kalian seolah dia menantu resmi. Kalau aku nggak datang malam ini, apa kalian akan kasih dia cincin? Akan panggil dia Bu Arfan? Akan minta dia masakin opor buat lebaran nanti? Aku tak bisa menahan lagi. Aku meraih tasku, mengeluarkan printout bukti chat mesra suamiku dengan Rena. Ini buktinya. Chat mesum kalian. Aku print. Baca semua nih. Arfan minta foto kamu dalam daster. Di bulan puasa ini. Dan kalian masih bisa bukber bareng? Subhanallah. Satu persatu lembaran itu kuletakkan di meja. Ibunya Arfan tampak hendak pingsan. Pamannya menunduk malu. Tapi aku tak berhenti. Selama ini aku diam. Aku sabar. Aku pura-pura nggak tahu karena aku nggak mau mempermalukan keluarga. Tapi ternyata yang kupikir keluarga malah jadi biang aib. Rena menangis. Tapi aku tidak peduli. Aku beralih ke Arfan. Menatapnya tajam. Arfan, aku akan ceraiin kamu. Bukan karena kamu ninggalin aku. Tapi karena kamu tidak pantas dicintai siapapun. Kamu lebih hina dari pengemis. Kamu lebih rendah dari laki-laki yang pernah menghina wanita. Karena kamu menusuk dari belakang. Dia terpaku. Diam. Tak ada kata-kata pembelaan lagi. Mulutnya kaku. Aku mendekat ke meja, meraih gelas kosong, dan dengan suara lantang, aku jatuhkan gelas itu ke lantai. Pecah. Semua terdiam. Itu lambang rumah tangga kita. Sudah pecah. Dan aku tidak akan menyatukannya kembali. Selamat. Nikmati buka puasamu, Arfan. Dengan rasa malu yang tidak bisa kamu telan. Aku berbalik, melangkah keluar dari kafe itu dengan kepala tegak. Tapi sebelum aku pergi, aku sempat berbisik ke pelayan di kasir. Tolong, semua makanan di meja nomor 7. Saya yang bayar. Tapi tolong tambahkan satu catatan di struk. Harga diri seorang istri yang dikhianati tak terbayarkan dengan makanan mewah. Pelayan itu menatapku dengan wajah tak percaya. Tapi aku tak peduli. Aku ingin malam ini mereka semua terdiam, tertampar, dan tertunduk. Dan aku tahu, itu baru permulaan kehancuran mereka. Pagi yang biasanya sunyi berubah jadi penuh suara bisik-bisik dari tetangga. Tanganku masih gemetar saat membuka tirai ruang tamu. Kulihat beberapa tetangga berjalan lebih lambat dari biasanya saat melewati rumah kami. Beberapa bahkan berpura-pura menyiram tanaman hanya untuk bisa mengamati lebih lama. Ponselku terus berdering sejak subuh. Pesan masuk, notifikasi dari media sosial, dan beberapa panggilan tak dikenal.
Video semalam saat aku melabrak Andra dan pelakornya di kafe sudah viral. Wajah mereka terpampang jelas. Suaraku yang lantang, kalimat-kalimatku yang penuh amarah dan bukti-bukti pengkhianatan mereka, semua tersebar dan dibicarakan ribuan orang. Andra belum pulang. Terakhir kali aku melihat wajahnya adalah saat dia mencoba melarikan diri dari kafe dengan wajah panik, dikejar oleh rasa malu yang belum pernah ia rasakan seumur hidupnya. Bahkan keluarga besarnya tak berani melindunginya malam itu. Semua diam. Semua tertunduk. Semua malu. Aku membuka kembali rekaman video itu. Terlihat jelas bagaimana pelakor yang duduk di sebelah Andra menutupi wajahnya dengan jilbab. Tubuhnya gemetar saat aku menghamburkan semua bukti. Tangkapan layar pesan mesra mereka, foto-foto mereka makan berdua di tempat berbeda, hingga pesan suara Andra yang menjanjikan akan menceraikanku demi menikahi wanita itu. Dan tak hanya video dari sudutku, ternyata beberapa pengunjung kafe juga merekam dari angle yang berbeda. Bahkan ada fotage saat keluarga Andra hanya bisa menunduk tanpa berani membelaku. Netizen sudah geram. Istri sah kok malah dilawan, tulis satu akun. Suami pengecut, keluarga busuk, komentar lainnya. Media lokal pun mulai meliput. Istri labrak suami dan selingkuhan saat bukber keluarga besar, drama keluarga jadi viral. Itu headline pagi ini. Tak butuh waktu lama, kantor tempat Andra bekerja langsung membuat pernyataan. Dia diskor sementara waktu karena mencoreng nama baik perusahaan. Reputasinya hancur. Dan pelakor itu, rupanya dia seorang influencer lokal. Tapi kini, endorsement-nya dicabut satu persatu. Brand-brand tak mau dikaitkan dengan drama moral. Followers-nya anjlok. Akun TikTok dan Instagram-nya dibanjiri cacian. Aku masih berdiri dengan kepala tegak. Tak berhenti di situ. Aku mulai menghubungi pengacaraku. Ini bukan hanya soal perceraian. Ini tentang kehormatan yang diinjak-injak. Aku minta seluruh harta yang selama ini kubangun bersama Andra dibekukan. Rumah ini, mobil, aset tabungan, semuanya. Termasuk uang yang ia simpan diam-diam atas nama orang lain. Aku punya akses. Aku punya bukti. Dan aku tak akan memberi celah sedikit pun untuknya bangkit kembali tanpa rasa bersalah. Tak lama kemudian, adik iparku datang. Wajahnya pucat. Dia menangis sambil membawa tas berisi pakaian Andra. Mbak, Andra ngumpet di rumah teman. Dia takut pulang. Dia minta maaf, dia bilang hidupnya hancur sekarang. Aku menatapnya tajam. Sampaikan pada Andra, ini baru permulaan. Aku belum selesai. Aku ingin dia merasa apa yang aku rasakan, dihancurkan tanpa ampun. Tangisan adik iparku makin menjadi-jadi. Tapi aku tak goyah. Dulu aku pernah memohon agar dihargai, agar dihormati. Kini, aku pastikan tak ada satupun dari mereka yang bisa tidur nyenyak tanpa dihantui rasa malu. Dan kota ini terlalu kecil untuk melupakan aib yang sudah mereka torehkan. Mereka akan terus berjalan dengan wajah tertunduk. Selamanya, wajah mereka memucat. Raut panik menggantung di wajah Mas Arman, pelakor bangsat itu, dan seluruh keluarga yang selama ini menjadi tameng pembenaran atas segala kelakuan bejatnya. Riuh tepuk tangan dari para pengunjung kafe yang menyaksikan drama tadi belum juga mereda. Bahkan ada yang mulai berdiri mendekat untuk merekam lebih dekat. Viral bukan lagi ancaman, tapi kenyataan yang sudah terjadi malam ini. Dan akulah yang memulainya. Apa ini yang kalian sebut bukber keluarga? Suaraku menggema, nyaris mengguncang seisi ruangan. Apa ini bentuk syukur kalian di bulan suci? Diam-diam rayakan buka puasa bareng pelakor, dengan senyum manis seperti nggak ada yang salah, sambil menyembunyikan fakta bahwa suamiku sudah selingkuh bertahun-tahun. Mas Arman berusaha berdiri, tangannya gemetar mencoba meraih tanganku. Tapi aku mundur satu langkah, dan mataku menatapnya tajam, lebih dingin dari baja. Jangan sentuh aku. Bahkan bayanganmu pun menjijikkan sekarang. Sayang, dengar dulu, aku bisa jelaskan ini semua. Katanya, suaranya nyaris putus asa. Jelaskan. Aku tertawa.
Kamu mau jelaskan apa, Mas? Bahwa kamu dan keluargamu memang penipu kelas atas? Bahwa kamu diam-diam sering jalan bareng pelakor ini, wanita simpanan yang kamu bela setengah mati, sementara aku di rumah kamu abaikan seperti pembantu? Mau jelaskan itu? Ibu mertuaku akhirnya bersuara. Suaranya gemetar, tapi tetap dengan nada tinggi sok berwibawa yang menyebalkan. Alia, kamu jangan buat malu keluarga di depan umum begini. Apa kamu tidak punya malu membawa-bawa masalah rumah tangga ke hadapan publik? Aku menoleh dengan kepala menegak. Malu? Bu? Malu itu harusnya kalian yang punya. Kalau kalian memang masih punya rasa malu, kalian tidak akan menutup-nutupi perselingkuhan anakmu dan malah merayakan momen suci bersama pelacur kelas Wahid ini. Suasana kafe makin panas. Beberapa pelayan mulai berbisik-bisik, tapi tak satu pun yang berani menghentikan. Bahkan manajer kafe terlihat berdiri jauh di pojok ruangan. Matanya hanya memperhatikan tanpa berani ikut campur. Aku tahu, yang kulakukan bukan hanya pembalasan, ini peringatan. Dan setiap kalimatku seperti cambuk yang menyayat wajah mereka semua. Pelakor itu akhirnya angkat bicara. Mungkin merasa mulai malu jadi pusat sorotan kamera. Kamu jangan seenaknya menyebut aku pelakor. Aku dan Arman saling cinta. Dan dia sudah bilang mau cerai denganmu karena kamu gak pernah bisa jadi istri yang layak. Aku mendesis. Layak? Aku melahirkan anaknya. Aku yang urus rumah. Aku yang bantu cicil mobilnya saat dia belum punya kerja tetap. Aku yang urus ibunya saat kamu bahkan belum ada di hidup dia. Dan kamu bilang aku nggak layak. Wanita itu mulai gemetar. Mulutnya terbuka tapi tak ada suara keluar. Aku dekati dia. Hanya beberapa senti dari wajahnya. Lihat baik-baik. Ini wajah wanita yang kamu rampas haknya. Tapi hari ini aku rampas balik segalanya. Kamu pikir kamu menang? Tunggu sampai besok pagi. Nama kalian akan jadi headline berita. Dan semua orang tahu siapa kalian yang sesungguhnya. Aku mengeluarkan HP. Video sudah live sejak beberapa menit lalu. Komentar sudah ribuan. Nama kafe dan tagar pelakor buk bermalu sudah trending. Kakek dari pihak suami akhirnya berdiri. Wajahnya merah padam. Alia, kamu keterlaluan. Aku menatapnya dingin. Keterlaluan? Justru kalian semua keterlaluan diam dan menutup mulut. Biarkan anak kalian hancurkan pernikahan ini. Sekarang saatnya dunia tahu siapa sebenarnya yang rusak dalam keluarga ini. Mas Arman akhirnya bersujud di depanku. Alia, aku salah. Aku mohon, jangan hancurkan aku begini. Aku masih ayah dari anak-anak kita. Aku berjongkok, menatapnya sejajar. Kamu salah. Kamu sudah bukan ayah mereka lagi sejak kamu memilih wanita ini. Dan kamu bukan suamiku lagi sejak kamu memutuskan mencoreng nama kita dengan skandal dan penghinaan. Aku berdiri, memandangi sekeliling. Semua keluarga diam. Semua tamu tertegun. Semua kamera masih menyala. Selamat menikmati buka puasa kalian. Tapi ingat, malam ini bukan hanya perut kalian yang kenyang, tapi juga aib kalian yang kini disantap publik se-Indonesia. Langkah kakiku mantap meninggalkan ruangan. Bukan dalam kekalahan, tapi dalam kemenangan penuh harga diri. Kafe itu berubah seperti panggung teater. Seluruh perhatian tertuju pada satu titik. Aku. Dengan langkah mantap dan suara bergetar karena emosi yang telah membuncah. Aku berdiri di tengah meja keluarga besar suamiku. Semua terdiam. Bahkan sendok yang jatuh pun terdengar seolah menggema. Selamat malam semuanya. Suaraku memecah keheningan. Wah, indah sekali momen buka bersama keluarga. Ya? Sayang, ada satu hal yang merusak pemandangan. Wanita itu. Tanganku menunjuk pelakor yang duduk di samping suamiku, mengenakan gamis pastel dengan senyum sok suci. Senyum itu perlahan pudar. Yang kalian sembunyikan, yang kalian akui sebagai rekan kerja, teman diskusi proyek, ternyata teman buka puasa juga. Tawa sinisku membuat ibu mertuaku menggigit bibirnya gugup, dan ipar-iparku menunduk pura-pura mengecek ponsel. Suamiku, Radit,
Berdiri. Nadia, jangan bikin malu. Malu. Aku menekankan kata itu sambil melangkah maju hingga berdiri persis di depan Radit dan pelakor sialan itu. Malu kamu bilang? Kamu yang ngajak Buk berdiam-diam. Bawa perempuan yang pernah kamu sangkal mati-matian. Kamu yang selingkuh. Kamu yang nginjek harga diri istrimu sendiri. Dan kamu bilang aku yang bikin malu? Pelakor itu berdiri pelan. Mencoba membela diri. Maaf Mbak. Aku nggak tahu kalau. Diam. Bentakku. Suara kursi bergeser. Mata orang-orang mulai menyorot. Bahkan beberapa pengunjung mengeluarkan ponsel. Merekam. Aku Nadia. Istri Sahraditya. Sejak 7 tahun lalu. Aku yang urus anak-anaknya. Aku yang temani dia dari nol. Aku yang rela kerja lembur waktu kamu. Dit, jadi pengangguran 1 tahun penuh. Suaraku mulai bergetar oleh emosi dan air mata yang tertahan. Dan kalian semua, tatapanku menyapu ibu mertua, kakak ipar, adik ipar, sepupu-sepupunya. Yang selama ini diam, yang tahu tapi pura-pura tutup mata, yang lebih suka membenarkan perselingkuhan daripada membelaku. Hari ini aku bawa hadiah. Aku mengangkat tasku dan mengeluarkan beberapa lembar dokumen. Surat bukti transaksi. Bukti rekening transfer ke perempuan ini. Bukti reservasi hotel. Chat yang kamu hapus. Dit. Tapi aku pulihkan. Lengkap. Suamiku mulai panik. Nadia, kita omongin di rumah. Udah telat. Aku sudah capek sabar. Sekarang kalian semua lihat bagaimana keluarga ini mempermalukan aku, dan sekarang giliran aku kasih kalian rasa malu yang pantas. Ibu mertua mencoba berdiri, menahan. Nadia, kita keluarga. Bukan. Kalian cuma kumpulan orang yang berpura-pura. Dan aku nggak mau lagi jadi bagian dari keluarga yang tega mendiamkan anak lelakinya menyakiti istrinya. Pengunjung mulai bertepuk tangan pelan. Beberapa berteriak, "Hajar Mbak!" Gas terus. Ada yang sudah live di Instagram. Dan aku tahu momen ini tak akan bisa dihapus dari dunia maya. Pelakor itu akhirnya menangis. Suamiku mencoba menutup wajah. Dan keluarga besar suamiku hanya bisa menunduk malu. Aku sudah selesai jadi korban. Mulai malam ini, aku bukan lagi wanita yang akan diam. Aku wanita yang berdiri untuk dirinya sendiri. Dan dengan langkah tegak, aku melangkah keluar dari kafe, diiringi sorak-sorai para penonton tak resmi yang menyaksikan pertunjukan terhebat malam itu. Hening. Begitulah suasana setelah aku selesai melontarkan kalimat terakhirku. Suara gelas yang tadinya beradu dengan piring, obrolan kecil yang riuh dari keluarga suamiku yang semula menyenangkan hati si pelakor, kini lenyap. Mereka membeku. Seolah waktu berhenti berdetak. Hanya untuk menyaksikan aku berdiri tegak di depan mereka dengan dada membara dan mata yang tak lagi menyimpan air mata, melainkan bara dendam yang menyala. Jangan diam saja, Mas, ujarku dingin, menatap wajah Rian yang kini memucat seperti baru saja ditampar kenyataan. Bilang sama mereka. Ceritakan bagaimana kamu selingkuh di belakangku, lalu mengajak seluruh keluargamu untuk berbuka puasa bersama perempuan yang bahkan belum tentu lebih baik dariku. Mama mertua langsung berdiri, ekspresinya berusaha diselamatkan dengan senyuman palsu. Alia, ini hanya salah paham. Kami hanya... Diam, Bu. Aku mengangkat tangan, menghentikan ucapannya. Salah paham? Sudah berapa kali kalian salah paham dan selalu menyalahkanku? Ketika kalian mengusirku dari rumah karena aku menegur suami sendiri yang pulang pagi, itu juga salah paham? Ketika kalian diam saja saat dia membawa wanita ini ke kantor dan memperkenalkannya sebagai teman kerja, tapi mereka bermesraan di mobil saat istirahat siang, itu juga salah paham. Pelakor itu masih duduk dengan senyum sinis yang sudah membuat darahku mendidih dari tadi. Mbak, jangan lebay. Saya nggak tahu kalau Rian sudah punya masalah rumah tangga. Saya bukan orang ketiga. Kulempatkan sebuah amplop di atas meja, tepat di depan wajahnya. Baca itu. Itu hasil penyelidikan detektifku selama 2 bulan. Bukti kalian nginap bareng di hotel.
chat mesra kalian yang lebih hot dari sinetron, dan tiket pesawat kalian ke Bali waktu saya pura-pura bilang lagi dinas luar kota. Saya bukan wanita bodoh yang gampang percaya air mata suami. Saya hanya diam menunggu waktu. Dan hari ini, bulan Ramadan ini, saya pastikan kalian yang akan merasakan neraka dunia lebih dulu. Wajah Rian makin panik. Peluh di dahinya mengalir deras meski ruangan ber-AC. Alia, dengar dulu penjelasanku. Penjelasan? Mas pikir ini forum klarifikasi artis yang selingkuh? Aku melangkah ke arahnya, menatapnya tajam. Selama ini aku diam karena aku masih menghargai rumah tangga kita. Tapi ketika kamu ajak keluargamu kompak buk bersama pelakor, tanpa malu, tanpa rasa salah, dan kalian semua menatapku seolah aku pengganggu, saat itu juga, aku sadar. Aku tidak punya tempat di antara orang-orang yang membenarkan pengkhianatan. Mama mertua mencoba menengahi. Alia, kamu jangan bikin malu keluarga. Oh, jadi kalian malu? Kenapa nggak malu waktu menyuruh aku jual cincin pernikahan demi bayar cicilan rumah kalian? Kenapa nggak malu waktu aku yang bekerja? Kalian tetap menyuruhku masak dan melayani rumah? Waktu itu kalian nggak malu sedikit pun. Pelayan kafe berdiri canggung, bingung melihat keributan yang mulai menyita perhatian seluruh pengunjung. Tapi aku tak peduli. Hari ini, aku ingin dunia tahu bahwa aku bukan lagi wanita yang akan menangis diam-diam. Aku mengangkat ponselku. Lihat ini. Live. Bu. Iya. Saya live di media sosial. Biar semuanya tahu siapa yang selama ini kalian bela. Biar netizen nilai sendiri, siapa sebenarnya yang hina. Rian bangkit, hendak merebut ponselku. Tapi aku cepat mundur. Sentuh aku, dan aku pastikan ini jadi viral. Kamu bukan hanya kehilangan istri, tapi reputasimu di kantor. Klien-klien yang kamu banggakan itu akan tahu kamu suami pengkhianat. Cukup, Alia, bentak Rian akhirnya. Wajahnya merah padam. Aku mendekat, menatapnya tepat di matanya. Iya, Mas. Cukup. Aku cukup jadi istrimu. Tapi aku belum cukup menghancurkanmu. Tunggu saja babak berikutnya. Perceraian bukan akhir dari semuanya. Itu baru pembuka. Dan kau, serta keluargamu yang mendukung dosa ini, akan tahu seperti apa sakit yang sebenarnya. Aku mengambil tasku. Kepala tegak. Langkah mantap. Aku meninggalkan meja itu dengan harga diriku yang kembali pulih. Dan di belakangku, mereka tetap membisu. Karena akhirnya, mereka tahu, aku bukan lagi wanita yang akan diam saat dihina. Kafe itu kini menjadi saksi atas luka dan kehinaan yang telah kupersembahkan kembali kepada orang-orang yang dulu meremehkanku. Namun, setelah semua ledakan amarah, setelah aku membuat mereka tak bisa berkata apa-apa, ternyata hatiku tak semudah itu tenang. Setibanya aku di rumah, keheningan menyelimuti seluruh sudut ruangan. Bayangan wajah Reno saat tertunduk malu, suara ibunya yang hanya bisa menggerutu tanpa mampu melawan, hingga sorot mata wanita yang kini sudah tak tahu malu, terus menghantui pikiranku. Satu sisi aku menang, tapi sisi lain, aku tetap perempuan yang dikhianati, yang ditusuk dari belakang oleh orang yang kubela habis-habisan di depan dunia. Ponselku terus bergetar. Puluhan pesan masuk dari keluarga besar Reno. Ada yang mencaci, ada yang membela, bahkan ada yang pura-pura tak tahu. Tapi semuanya tak ada artinya. Yang paling menyakitkan, Reno tak sekalipun menghubungiku sejak peristiwa itu. Tidak ada klarifikasi, tidak ada permintaan maaf, tidak ada rasa bersalah. Seolah-olah memang dia menganggap aku tak lagi penting. Aku mengurung diri dalam kamar, memutar ulang video yang terekam oleh temanku dari momen di kafe kemarin. Sorotan wajah semua orang, ekspresi terkejut mereka, suara teriakanku, semua membuat dadaku sesak. Tapi saat melihat ekspresi malu Reno yang benar-benar tak bisa menegakkan wajah, aku tersenyum kecil. Rasakan, itu baru permulaan, bisikku. Keesokan harinya, aku berangkat kerja seperti biasa. Tapi kali ini, aku sengaja tampil maksimal. Dengan blazer merah marun,
sepatu heels tinggi, dan tatanan rambut rapi. Aku ingin semua orang tahu bahwa aku bukan perempuan yang hancur karena suami. Aku tetap berdiri dengan kepala tegak. Dan benar saja, sesampainya di kantor, bisik-bisik sudah mulai terdengar. Rupanya video saat aku melabrak suami dan pelakor sudah viral. Salah satu akun gosip lokal mengunggahnya dengan caption menyindir. Bukber keluarga kok malah bawa orang ketiga? Salfok sama istri sahnya yang datang dengan aura jenderal perang. Teman-temanku menyambutku dengan kagum. Bahkan beberapa staf laki-laki diam-diam memujiku. Tapi yang lebih mengejutkan adalah ketika aku dipanggil oleh direktur utama perusahaan induk tempatku bekerja. Bu Livia, ucapnya sambil tersenyum dan menyodorkan berkas promosi. Setelah melihat keberanian dan ketegasan ibu di luar urusan pekerjaan pun, kami makin yakin kalau posisi kepala regional yang akan dibuka minggu depan layak ibu isi. Aku tercengang. Bukan karena promosi itu datang, tapi karena semua ini justru dipicu oleh keberanianku untuk tidak diam saat harga diriku diinjak. Aku pulang dengan kepala lebih tegak. Tapi tak lama, ketika malam datang dan sunyi menyelimuti, aku kembali merasa hampa. Aku menatap foto pernikahanku bersama Reno yang masih tergantung di dinding. Dalam hati aku bertanya, kenapa harus sejauh ini? Kenapa bukan kita yang mempertahankan, tapi justru aku yang harus berjuang sendirian? Namun aku sadar, bukan aku yang meninggalkan. Aku hanya sedang belajar melepaskan. Melepaskan semua luka, melepaskan semua harapan palsu, dan melepaskan seorang suami yang bahkan tak bisa menjaga kepercayaanku. Saat aku hendak tidur, ponselku akhirnya berdering. Nama, Reno, terpampang jelas. Aku tatap layar itu dengan dingin. Jemariku tak kunjung menyentuh tombol hijau. Tapi akhirnya aku angkat. Bukan untuk memberi kesempatan, tapi untuk menunjukkan bahwa aku sudah berada di atas luka itu. Livia, aku, bisa kita bicara? Suara Reno terdengar lirih. Aku hanya menjawab datar. Sudah tak ada yang perlu dibicarakan. Reno, harga diriku terlalu mahal untuk kamu sebut dalam nada suara pengecutmu itu. Klik. Kututup teleponnya tanpa rasa bersalah. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak lama, aku tidur dengan dada yang ringan. Suara langkah kakiku bergema di lorong rumah kami yang sepi. Sinar remang-remang dari lampu gantung tak mampu mengusir hawa dingin yang merayap di sepanjang dinding. Anak-anak sudah tidur di kamar atas. Setelah aku pastikan mereka tenang dan tak mendengar keributan di kafe semalam. Tapi aku tak bisa tidur. Mataku menatap kosong pada setumpuk koper dan kardus di ruang tamu. Isi dari hidupku selama 10 tahun yang siap kuangkat keluar dari rumah ini. Atau justru sebaliknya, benda-benda milik orang yang tak pantas lagi tinggal bersamaku. Pintu depan tiba-tiba terbuka perlahan. Suara sepatu menginjak lantai terdengar pelan namun pasti. Aku tak perlu menoleh. Aku tahu itu siapa. Sayang. Suara Dion pelan, nyaris tak terdengar. Suara seorang pria yang sudah kehabisan kartu untuk membela diri. Aku masih berdiri tegak. Wajahku menghadap ke arah jendela. Suasana malam di luar terasa lebih hangat daripada suasana rumah ini. Maaf, katanya lagi. Aku salah. Aku hilaf. Aku nggak pernah serius sama Citra. Sumpah, aku nggak niat nyakitin kamu. Aku cuma butuh tempat buat ngeluh. Kamu akhir-akhir ini sibuk terus. Kata-kata itu akhirnya membuatku berbalik. Aku menatap wajah Dion tajam. Tubuhnya terlihat lebih kurus. Matanya sayu. Tapi tak ada sedikit pun rasa iba di dalam dadaku. Hanya dendam dan luka yang masih basah. Kamu butuh tempat buat ngeluh? Lalu kenapa harus di pangkuan perempuan lain? Kenapa bukan sama istrimu sendiri? Kenapa harus dipelukan pelakor yang bahkan tidak tahu arti tanggung jawab dan harga diri? Citra bukan. Diam, bentakku nyaring. Jangan sekali-sekali sebut nama perempuan itu di rumah ini. Dion menganga. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Aku sudah cukup sabar. Dion, bertahun-tahun aku telan semua kesabaran.
Aku tutup mataku saat keluargamu memperlakukanku seperti pembantu. Aku diam saat kamu lebih sering tidur di ruang kerja daripada di ranjang kita. Tapi kali ini, kamu sudah menampar harga diriku di depan umum. Kamu memaksa aku melawan. Aku udah malu. Sayang, aku udah dihina sama semua orang di keluarga. Papa sampai bilang aku anak gagal. Mama bahkan gak mau ngomong sama aku. Oh ya. Aku mendekat, menatapnya dari dekat. Bagus. Karena sekarang kamu bisa tahu rasanya diinjak dan dikhianati. Rasanya disudutkan tanpa kesempatan bicara. Sama seperti yang kamu lakukan padaku. Dion tertunduk. Tangannya terkepal. Tapi aku tak peduli. Mulai malam ini, lanjutku lirih namun penuh tekanan, aku akan hidup untuk diriku sendiri. Bukan untuk kamu, bukan untuk keluargamu, bukan untuk siapapun yang hanya tahu cara menyakiti. Kamu boleh tinggal di sini, tapi hanya sampai minggu depan. Setelah itu, kamu keluar dari rumah ini. Sayang, kamu nggak serius. Aku mengangguk. Mataku tak berkedip. Kalau kamu punya sedikit harga diri, kamu akan pergi tanpa harus menunggu aku usir dengan polisi. Dion terduduk di lantai. Kepalanya menunduk. Aku pun melangkah ke atas, meninggalkannya sendiri dalam keheningan. Di kamar, aku berdiri di depan cermin. Refleksi wanita yang dulu lemah kini tergantikan oleh sosok yang tegar. Tak ada air mata, tak ada ragu. Aku bukan lagi istri yang akan memohon untuk dicintai. Aku adalah perempuan yang telah bangkit dari api pengkhianatan. Dan aku akan membakar semua luka yang pernah dibuat oleh orang-orang yang meremehkanku. Permainan ini belum berakhir. Dion, ini baru permulaan. Aku berdiri mematung di depan rumah mertuaku yang megah. Dengan tubuh masih dibalut gaun merah marun yang malam itu menjadi saksi keberanianku menghancurkan topeng-topeng munafik yang selama ini mereka pakai. Rasa letih mendera, tapi mataku tetap menatap pintu rumah yang sebentar lagi akan menjadi panggung drama baru. Drama kehancuran total yang tak bisa lagi ditutupi oleh kehormatan keluarga mereka yang palsu. Bu, saya pamit dulu. Terima kasih sudah menerima saya, ucap Retno pelan, istri dari adik suamiku yang tadi siang justru membantu membuka aib perselingkuhan itu di depan keluarga besar. Suaranya gemetar, mungkin karena masih tak percaya dengan kerusakan rumah tangga yang disaksikannya sendiri. Aku hanya mengangguk. Dalam hati aku berterima kasih karena malam itu Retno memilih keberanian ketimbang kepatuhan membabi buta. Pilihannya berpihak pada kebenaran, dan bukan pada ikatan keluarga yang sudah busuk dari dalam. Begitu pintu utama dibuka, terlihat wajah suamiku yang bengkak karena tangis, atau lebih tepatnya karena rasa malu dan ketakutan. Di belakangnya, terlihat wajah-wajah yang semalam terjebak dalam peristiwa tak terduga di kafe. Mertua, ipar-ipar, dan tentu saja si pelakor, yang kini hanya bisa menunduk dengan wajah tanpa makeup dan mata sembab. Kenapa datang ke sini lagi? Maya? Mau apa lagi kamu? Suara ibuku mertua terdengar serak dan masih tinggi nada angkuhnya, seolah malam sebelumnya tak pernah terjadi. Aku menarik napas, lalu melangkah maju, menatap mata suamiku tajam-tajam. Aku kesini bukan untuk berkelahi, tapi untuk menyelesaikan apa yang belum selesai. Apalagi, kamu sudah permalukan kami di depan umum. Kamu puas? Bentak suamiku. Suara yang dulu lembut itu kini menggema penuh amarah. Aku tersenyum dingin. Belum. Karena yang kalian sebut memalukan, itu justru kebenaran. Dan kebenaran tak akan bisa kalian sembunyikan lagi. Mertua hendak menyela, tapi aku mengangkat tangan. Ibu diam. Saya sudah cukup lama diam dan jadi budak di rumah ini. Sekarang giliran saya bicara. Mata semua orang tertuju padaku. Bahkan pelakor itu, yang sekarang sudah tak semenggoda kemarin, hanya bisa bersembunyi di balik tubuh suamiku. Mungkin berharap aku tak akan menyapanya. Tapi tidak. Malam itu aku sudah menyiapkan segalanya. Aku bawa surat gugatan cerai. Aku sudah tanda tangan. Kamu tinggal tanda tangan. Mas, harta? Bukan itu yang aku kejar. Aku cuma ingin bebas dari rumah ini.
dari kamu, dan dari semua orang yang membiarkan aku disakiti. Tangis suamiku pecah. Tangis yang terdengar seperti ratapan orang yang kehilangan segalanya. Maya, jangan. Aku salah. Tapi aku masih cinta kamu. Aku tertawa. Pahit. Cinta? Kamu bawa cinta itu saat peluk perempuan lain di kafe? Saat keluargamu duduk manis buk berbareng pelakor itu, tanpa rasa bersalah seolah aku tak pernah ada. Mertuaku berdiri, mencoba menyelamatkan harga diri. Kamu wanita tak tahu terima kasih. Kami rawat kamu sejak awal. Kami angkat derajatmu. Angkat derajatku? Atau manfaatkan aku sebagai pembantu bersertifikat menantu? Aku balas cepat. Suaraku tetap tenang, namun tajam seperti pisau. Sekarang aku sudah tak butuh validasi dari kalian. Keluarga yang diam saat menantunya dihina pelakor, itu bukan keluarga. Itu sekumpulan manusia munafik. Suamiku jatuh terduduk. Tangisnya menjadi-jadi. Wajahnya tenggelam dalam kedua telapak tangannya. Maya, aku nyesel. Tolong, jangan pergi. Aku mendekat, berjongkok di depannya. Dulu aku juga pernah menangis di depanmu. Kamu lihat? Tidak. Kamu peluk? Tidak. Sekarang rasakan bagaimana rasanya. Aku berdiri, meletakkan surat gugatan di meja depan. Tanda tangan. Kirim lewat pengacara. Aku tak akan kembali. Dengan langkah pasti, aku keluar dari rumah itu. Udara malam terasa lebih hangat dari sebelumnya. Di dalam sana, suamiku menangis, mertua marah, dan pelakor hanya diam, tenggelam dalam rasa malu dan kecanggungan. Mereka pikir aku akan merengek. Mereka pikir aku akan kembali. Tidak. Hari ini, mereka salah besar. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa merdeka. Langkahku menggema di lorong rumah besar keluarga suamiku yang dulu pernah menjadi penjaraku. Malam ini bukan sekadar tentang pelakor atau pengkhianatan suami. Ini tentang luka-luka lama yang dipelintir mereka sebagai aib yang harus kupendam. Tentang ibuku yang mereka hina. Tentang harga diriku yang mereka injak-injak dengan kejam selama bertahun-tahun. Keluarga besar Randy sedang berkumpul. Tak seperti biasanya, wajah-wajah sombong itu kini terlihat sedikit cemas sejak insiden bukber memalukan yang kuledakkan di hadapan publik. Tapi mereka belum tahu kalau itu baru permulaan. Dan malam ini, aku datang bukan hanya membawa bukti, tapi membawa kenyataan pahit yang selama ini mereka tutupi. Betapa menjijikannya cara mereka memperlakukan menantu hanya karena merasa lebih kaya, lebih tinggi, dan lebih berkuasa. Apa kamu masih belum cukup mempermalukan keluarga ini, Nadira? Bentak ibu mertua, Bu Lestari, begitu aku masuk ke ruang tengah. Aku hanya tertawa pelan. Mempermalukan? Justru aku datang untuk membongkar siapa yang pantas dipermalukan. Kalian semua, bukan aku. Aku meletakkan sebuah amplop besar di atas meja, lalu satu-satu aku keluarkan isinya. Foto-foto hasil investigasi dari detektif bayaran, bukti rekening transfer dari Randy ke wanita itu, voice note percakapan mereka saat merencanakan liburan di Bali diam-diam, dan bahkan tangkapan layar dari grup WhatsApp keluarga yang membahas betapa tak pantasnya aku menjadi bagian keluarga hanya karena aku berasal dari keluarga sederhana dan ibuku hanyalah penjual jajanan di pasar. Ibu kalian hina ibuku yang sudah meninggal sebagai perempuan kampung. Tapi siapa yang sebenarnya kampungan? Aku. Atau kalian yang menyembunyikan bangkai dalam almari lalu menyebutnya kehormatan keluarga? Pak Mahmud, ayah Randy, mencoba memotong. Nadira, kamu bicara kelewatan. Bukan aku yang kelewatan, Pak. Tapi kalian yang selama ini berpura-pura suci, padahal diam-diam menyokong anaknya untuk berselingkuh dan membiarkan menantu kalian makan hati setiap hari. Suaraku menggema dan mengguncang suasana. Aku membuka ponselku dan menayangkan rekaman suara ibuku yang dulu pernah memohon-mohon agar aku tidak diceraikan hanya karena tidak bisa memberikan cucu. Suara ibuku terdengar lemah, tapi penuh cinta. Aku mohon, Bu, jangan pisahkan Nadira dengan Randy. Anak saya memang gak bisa hamil sekarang, tapi dia istri yang baik. Saya yang salah.
Saya yang mungkin gak cukup baik mendidiknya. Tapi tolong jangan sia-siakan dia. Aku menahan tangis saat memutar suara itu. Wajah ibu mertuaku memucat, sementara Randy tertunduk dalam diam. Dan setelah itu, kalian tetap menceraikanku. Tetap mendorong Randy ke pelukan wanita yang lebih muda, lebih cantik, dan bisa memberinya anak. Tapi tahukah kalian? Aku sudah sembuh. Kandunganku baik-baik saja sekarang. Tapi aku gak akan memberikannya untuk keturunan kalian. Anak yang lahir dari rahimku akan kubesarkan jauh dari kebusukan keluarga ini. Tangis histeris pecah dari salah satu tante Randy. Suasana memanas. Aku tak peduli. Aku menatap satu persatu wajah mereka. Ibuku, meski cuma penjual gorengan, lebih terhormat daripada kalian yang penuh kemunafikan. Kalian hina dia karena miskin, tapi dia yang ajarkan aku jadi perempuan kuat yang tak takut berdiri di depan para pengecut. Aku melangkah keluar malam itu, dengan rasa lega yang tak bisa ditukar dengan harta. Di luar, gerimis turun pelan. Aku mendongak ke langit, membiarkan rintiknya jatuh di wajahku. Bu, ini untukmu. Air matamu, sekarang jadi kekuatan buat aku melangkah. Mereka harus tahu rasa, Bu, dan mereka harus malu. Langkahku mantap menuruni tangga rumah sambil menggenggam satu map berisi berlembar-lembar bukti transfer dan foto-foto mesra yang membuat hatiku tercekat sejak pertama kali kutemukan. Dada ini panas, napas sesak, tapi aku tahu, malam ini akan jadi malam di mana semua kedok suamiku yang munafik dan keluarganya yang pura-pura suci akan terbongkar dengan cara paling telak dan memalukan. Aku sudah bosan menjadi istri baik yang cuma tahu diam. Bosan menjadi menantu yang selalu harus nurut, yang tidak boleh bersuara ketika disindir, dituduh, bahkan difitnah oleh mertua dan ipar-iparku. Mereka pikir aku tak tahu apa-apa, tak punya kuasa, tak punya keberanian. Salah besar. Sampai hari ini, tak ada satupun dari mereka tahu bahwa aku menyewa seorang penyelidik swasta. Tak satupun dari mereka tahu bahwa sejak malam bukber di kafe tempo hari, yang mereka kira aku tak tahu, aku sudah menyusun langkah balasanku dengan sangat rapi. Mereka pikir aku bodoh? Biar kubuktikan malam ini bahwa perempuan yang mereka remehkan ini bisa menghancurkan ilusi kebahagiaan palsu mereka dalam sekali tamparan kenyataan. Aku memasuki ruang keluarga besar dengan pandangan lurus ke arah mereka semua yang tengah duduk berkumpul, bersenda gurau, seolah tak terjadi apa-apa. Suamiku, Rangga, langsung terdiam begitu melihatku. Wajahnya kaku. Tangannya yang tadi memegang gelas teh langsung gemetar. "Loh, Maya?" ucap ibu mertuaku dengan nada sok ramah yang menjijikan. "Tumben datang malam-malam. Nggak ada kabar. Ada apa?" Aku tak menjawab. Langsung kubuka map di tanganku. Lembar demi lembar kuambil dan kutunjukkan satu persatu ke arah mereka. Ini foto Rangga peluk-pelukan sama wanita yang bukan aku. Di kafe tempat kalian bukber kemarin. Lihat jamnya. Lihat tanggalnya. Ini CCTV dari kafe. Masih bilang gak tahu, Bu? Ucapku lantang. Mataku menatap tajam ke arah ibu mertua. Dia langsung memucat. Rangga mencoba berdiri tapi aku tempelkan lembaran foto itu tepat ke dadanya. "Duduk. Belum selesai." Aku keluarkan lembaran lainnya. Bukti transfer uang. Jumlahnya bukan main. Puluhan juta setiap bulan. Ke rekening atas nama perempuan yang sama. Jadi, ini uang yang selama ini kamu bilang buat bayar cicilan rumah? Buat investasi? Atau buat bantu keluarga? Bohong. Semuanya kamu alirkan ke pelakor itu. NG. Enggak. Ini salah paham. Mei. Suara Rangga lirih. Aku tertawa dingin. Salah paham. Katanya. Mau aku panggil saksinya sekarang? Mau aku putar rekaman suaramu waktu kamu ngaku-ngaku sayang sama dia? Bilang aku istri tak berguna. Sementara kamu cari pelampiasan di pelukan perempuan itu. Ruangan sunyi. Semua mata kini tertuju pada Rangga yang tak bisa lagi berkelit. Wajah ibu mertuaku memerah. Ipar-iparku saling pandang. Tak berani buka suara. Ku keluarkan satu foto terakhir.
Foto yang bahkan aku sendiri sempat ingin muntah saat melihatnya. Rangga mencium kening wanita itu, tangan mereka saling menggenggam, di dalam mobil yang biasa aku pakai antar jemput anak-anak. Mobil ini? Ini mobil keluarga kita. Aku tiap hari pakai buat antar jemput sekolah anak. Dan kamu bawa pelakor itu ke dalamnya? Ke tempat yang seharusnya bersih dari dosa. Aku bisa jelasin. Ini nggak kayak yang kamu kira. Aku capek dengar penjelasanmu. Rangga, bertahun-tahun aku diam. Aku tahan hinaan keluargamu. Kamu kira aku ini boneka yang nggak bisa marah? Aku menoleh ke arah ibu mertuaku. Dan ibu juga. Berhenti berpura-pura tak tahu. Jangan sok suci di hadapan orang. Bukannya meluruskan anaknya, malah nutupin dan diam-diam ikut bukber bareng mereka? Itu artinya ibu setuju anak ibu selingkuh, kan? Bagus. Sekarang terima juga aib anak ibu yang kusebar ke semua grup keluarga besar. Aku ambil ponsel, dan di depan mereka, kutekan tombol kirim. Semua foto, bukti transfer, rekaman suara, terkirim ke semua grup keluarga. Ponsel-ponsel mulai bunyi satu persatu, menandakan pesan masuk. Wajah mereka semua panik. Rangga berlari ke arahku, mencoba merebut ponsel. Berhenti. Jangan ganggu aku. Ini baru pembuka. Rangga, aku sudah ajukan gugatan cerai. Dan kamu tahu, rumah ini, yang kamu kira milik orang tuamu, sudah berpindah ke atas namaku sejak 2 bulan lalu. Kamu dan ibumu bisa beres-beres. Silakan cari tempat tinggal baru sebelum akhir minggu. Apa? Kamu gila? Teriak ibu mertua. Aku mendekat. Gila? Kalian yang bikin aku jadi seperti ini. Tapi jangan khawatir. Aku perempuan waras yang tahu kapan harus balas, kapan harus diam. Dan sekarang, waktunya kalian tahu rasa. Aku tinggalkan ruangan itu, dengan langkah tenang tapi dada yang penuh bara kemenangan. Aku tak lagi istri yang diam dan dibodohi. Aku adalah Maya, perempuan yang tahu kapan harus bangkit dan membalas dengan harga diri penuh. Setelah drama malam di kafe itu viral, kupikir segalanya sudah cukup. Tapi ternyata, efeknya baru dimulai. Bukan hanya keluarga Rino yang jadi bahan omongan, tapi juga keluarga pelakor itu, Rani. Video saat aku melabrak mereka tersebar di berbagai platform, diputar ulang oleh akun-akun gosip, dan bahkan dibahas dalam forum-forum rumah tangga. Namun ada satu bagian video yang belum kukeluarkan. Bagian paling penting. Bagian di mana Rino mencaci maki aku dan anak-anakku, mengaku menyesal telah menikahiku, dan terang-terangan mengatakan kalau dia lebih memilih Rani karena lebih bersih, lebih tahu diri, dan tahu posisi. Kalimat yang membuat darahku mendidih setiap kali kuputar ulang. Tapi aku simpan sebagai senjata terakhir. Dan saat waktu itu tiba, tepat pada hari ulang tahun ibu mertuaku yang diadakan secara besar-besaran di rumah mewah mereka, aku tahu ini momen paling pas untuk menjatuhkan semuanya sekali lagi. Mereka pikir aku tak akan muncul setelah kejadian malam itu? Mereka salah besar. Aku bukan tipe perempuan yang berhenti di tengah jalan. Aku datang untuk mengakhiri semuanya, secara total. Aku datang mengenakan setelan jas putih elegan, rambut disanggul rapi, dengan aura percaya diri yang membuat semua orang langsung terdiam begitu aku masuk halaman rumah besar itu. Mata-mata mulai melirik, bisik-bisik terdengar. Tapi aku tetap berjalan anggun, dengan seorang pengacara dan 2 petugas dari pengadilan agama di belakangku. Rino yang tengah tertawa bersama keluarganya tiba-tiba mematung. Begitu juga ibu dan adiknya. Rani yang diam-diam hadir mengenakan dress mewah langsung berdiri, wajahnya pucat, seperti melihat hantu masa lalu. Aku membuka map berisi berkas gugatan cerai, lengkap dengan dokumen pembekuan rekening dan permintaan pembagian aset. Selamat ulang tahun, Bu. Sapaku dingin. Saya datang tidak hanya untuk memberi kado, tapi untuk membuka kenyataan bahwa keluarga kalian terlalu lama hidup dalam kebohongan yang kalian ciptakan sendiri. Rino melangkah maju. Kamu datang mau buat malu aku lagi, Maya? Aku hanya mengangkat tangan dan memberi isyarat.
Salah satu pengacaraku menghubungkan proyektor di ruang tamu. Dalam hitungan detik, layar besar di ruang utama itu menampilkan video dengan suara jelas. Aku lebih pilih Rani lah. Dia bersih. Maya itu, istri yang ngerepotin. Bawa masalah, gak ngerti posisi. Dia pikir dia siapa? Suara Rino sendiri. Terlalu jelas. Terlalu telanjang. Semua tamu membeku. Ibu Rino sampai menjatuhkan gelas yang ia pegang. Bahkan Rani yang semula menegakkan dagu kini mulai merunduk. Dan ini, lanjutku, menekan satu tombol lagi di remote. Muncul tangkapan layar percakapan Rani dan Rino, lengkap dengan tanggal, waktu, dan bukti transfer uang yang selama ini mereka pakai untuk senang-senang. Aku gak akan tinggal diam setelah dipermalukan. Maya, teriak Rino. Aku menatap tajam. Kamu yang mempermalukan dirimu sendiri. Aku hanya bantu orang-orang melihat siapa kalian. Ibu Rino mencoba menyelamatkan keadaan. Sudahlah, Maya. Jangan bawa-bawa keluarga. Aku menoleh padanya. Oh, keluarga yang diam-diam bukber dengan pelakor? Yang tahu suami saya selingkuh tapi memilih diam karena kalian lebih takut aib ketimbang keadilan. Ruangan itu hening. Tidak ada yang bisa membantah. Tidak ada lagi tawa. Tidak ada lagi gengsi. Saat aku berjalan keluar, aku bisa merasakan aura malu, takut, dan hancurnya mereka. Aku tak perlu membentak. Tak perlu membakar rumah. Cukup satu video, satu bukti, dan kehadiran yang penuh wibawa untuk merobohkan seluruh benteng kesombongan mereka. Dan hari itu, untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa menang. Kafe itu mendadak berubah seperti ruang sidang terbuka. Saat aku berdiri dengan napas memburu di tengah meja panjang keluarga besar suamiku. Tanganku mengepal erat, wajahku merah padam, dan jantungku berdegup seperti genderang perang. Semua mata menatapku, ada yang terpaku, ada yang saling pandang penuh kecemasan, ada pula yang langsung pura-pura sibuk dengan gelas atau sendok. Di ujung meja, suamiku, Revan, mendadak pucat pasi. Di sebelahnya, si pelakor bermuka dua yang sejak tadi asyik tertawa renyah mendadak membisu seperti ditampar kenyataan. Aku mendekat perlahan. Langkahku mantap seperti menginjak setiap kebohongan yang selama ini mereka tutupi. Bagus ya, kalian. Di saat aku di rumah masak buat buka puasa keluarga, kalian malah duduk mesra di sini, berpura-pura sebagai keluarga paling harmonis. Suaraku meledak, menembus denting sendok dan bisikan malu. Ibunya Revan, mertuaku, langsung berdiri. Astagfirullah. Maya, kamu jangan membuat keributan di tempat umum begini. Aku menatapnya tajam. Oh, jadi saya yang ribut, Bu? Bukan anak ibu yang selingkuh di depan mata keluarga. Seketika itu juga, suasana menjadi senyap. Bahkan pelayan yang hendak mengantarkan menu pun menghentikan langkah. Seisi kafe membisu. Pelakor itu berusaha menyelamatkan situasi. Kak Maya, tolong jangan salah paham dulu. Aku nggak salah paham, sayang. Potongku cepat, suara dingin dan tajam. Aku lihat sendiri foto-foto kalian, chat kalian, dan bahkan rekening yang kamu kirim ke suamiku. Apa kamu kira aku bodoh? Tanganku langsung menghempaskan satu map dokumen ke meja. Beberapa foto berserakan. Foto mereka berduaan di restoran, berpelukan di tempat gym, hingga tiket hotel dengan nama mereka berdua. Wajah-wajah keluarga Revan berubah. Ada yang menahan napas, ada yang langsung melirik Revan, yang kini menunduk tak berani bicara. Aku menoleh ke Revan. Kamu pikir aku nggak tahu apa yang kamu sembunyikan selama ini? Kamu pikir aku istri yang bisa dibodohi terus-terusan? Revan akhirnya bersuara, pelan dan ragu. Maya, aku bisa jelaskan. Jelaskan di depan mereka semua. Bentakku. Kamu selingkuh, kamu bohong, dan kamu tega melukai perempuan yang kamu nikahi dengan janji setia. Lalu di bulan Ramadan ini, kamu malah buka puasa dengan pelakor. Kamu pikir Tuhan buta, Revan? Pelakor itu berdiri, wajahnya mulai bergetar, tangis mulai menetes.
Aku nggak tahu Kak Maya bakal datang. Oh, jadi kamu takut ketahuan, bukan takut berdosa. Aku menyeringai sinis. Kamu pikir aku nggak tahu kamu sering video call pakai baju tipis malam-malam? Kamu pikir aku nggak tahu kalian nginep bareng saat bilang ada dinas luar kota? Lucunya, kamu bawa koper yang aku beli. Revan, dasar nggak tahu malu. Keluarga Revan kini terpecah. Ada yang mulai membela, ada yang terdiam malu, dan ada pula adik Revan yang justru merekam diam-diam. Ibunya Revan kembali maju, mencoba menenangkan. Maya, kita bisa selesaikan ini baik-baik di rumah. Baik-baik? Setelah kalian diam-diam menyetujui hubungan ini? Setelah kalian undang pelakor ke buka puasa keluarga? Padahal tahu statusnya? Kalian diam, artinya kalian ikut mengkhianati aku. Tanganku gemetar, air mataku menetes, bukan karena sedih, tetapi marah, kecewa, dan muak. Aku diam selama ini demi menjaga nama keluarga kalian. Aku menutup malu kalian yang kasar padaku. Tapi kali ini, kalian sudah keterlaluan. Aku nggak akan lagi jadi perempuan yang dibodohi, yang disakiti, yang ditikam dari belakang. Aku ambil satu gelas air dan menyiramkannya tepat ke wajah Revan. Kamu harus tahu rasanya dihina, dipermalukan, seperti yang selama ini aku alami dalam diam. Suara tawa sinis dari salah satu sepupu Revan terdengar lirih. Mungkin dia juga tahu siapa yang salah sebenarnya. Revan memejamkan mata, wajahnya basah, bukan hanya karena air dari gelas, tapi juga karena rasa malu yang membakar harga dirinya. Dia tak sanggup menatap siapapun. Mulai malam ini, kataku tegas, aku nggak akan lagi tidur di rumah yang dipenuhi kebohongan. Aku akan pergi, tapi bukan sebagai istri yang kalah. Aku pergi sebagai perempuan yang bangkit dari pengkhianatan dan siap mempermalukan kalian lebih dalam dari ini. Aku berbalik, melangkah pergi meninggalkan kafe itu. Tapi sebelum keluar pintu, aku menoleh, senyumku kecut. Dan kalau kalian kira ini akhir, kalian belum tahu siapa Maya sebenarnya. Kutatap wajah mereka satu persatu, pucat, malu, tercabik kenyataan. Bahkan pelakor itu menutup wajahnya dengan tangan, menangis malu di depan publik. Di luar kafe, angin malam menyambutku. Tapi tak ada yang lebih membebaskan daripada kebenaran yang akhirnya tumpah di tempat yang paling mereka jaga. Aku melangkah keluar, tidak sebagai korban, tapi sebagai perempuan yang akhirnya mengambil alih kendali cerita. Kafe yang dulu menjadi tempat kesombongan itu kini bagai neraka bagi keluarga suamiku. Setelah aku membuka semua bukti, rekaman, laporan keuangan, hingga penggelapan dana yang dilakukan suamiku demi membiayai pelakor, satu persatu keluarganya mulai hancur secara psikologis. Terlebih lagi, malam itu, satu undangan media online yang sengaja aku kirim ternyata benar-benar datang. Wartawan infotainment lokal langsung membidik wajah panik Dimas dan perempuan pelakor itu, menyulut api yang lebih besar dari yang mereka bayangkan. Bukan aku. Semua ini fitnah, teriak Dimas, panik ketika kamera mulai menyala. Fitnah. Aku tertawa sinis sambil mengangkat amplop merah berisi bukti transfer bank. Kalau ini fitnah, kenapa ada bukti kamu mengirim 15 juta per bulan ke rekening perempuan ini sejak setahun terakhir? Uang gaji siapa yang kamu makan? Hah? Uang kantor siapa yang kamu salah gunakan? Pelakor yang awalnya menunduk, kini meledak emosi. Kau gila? Jangan seret aku nggak tahu apa-apa. Nggak tahu? Kau yang booking tempat ini diam-diam, kau yang pakai cincin pemberian Dimas, dan kau yang pamer tas Hermes yang dia beli dari uang kerja lemburku. Teriakku di hadapan semua orang. Mertua dan ipar-iparnya yang awalnya membela Dimas mulai mundur satu persatu. Bahkan ibunya yang selama ini menyalahkanku terus, akhirnya duduk lemas dan tak sanggup mengangkat kepala. Aku sudah sabar. Aku diam ketika kalian menyuruhku masak tiap hari meski habis kerja. Aku diam ketika kalian hina pekerjaanku. Tapi hari ini, biar kalian tahu aku bukan boneka yang bisa diinjak kapanpun kalian mau. Suara kamera wartawan terus berderak.
Beberapa pengunjung kafe ikut merekam dengan ponsel. Dunia maya sebentar lagi akan tahu siapa Dimas sebenarnya. Di layar besar kafe, rekaman suara Dimas dengan pelakor, yang kubocorkan lewat Bluetooth speakerku sendiri, diputar. Aku janji, kalau istri gue pergi, lo yang gue nikahin. Lo sabar ya, sayang. Beberapa tamu wanita menutup mulutnya. Suara bergumam dan umpatan terdengar dari setiap sudut ruangan. Salah satu petugas kafe menghampiri Dimas dan berkata, "Maaf, Pak. Kami tidak menerima tamu yang menimbulkan keributan dan menyalahgunakan fasilitas umum." Dimas menunduk. Untuk pertama kalinya, ia kehilangan harga dirinya di depan semua orang. Aku maju beberapa langkah, menatap matanya tajam. "Kamu pikir kamu bisa mempermalukanku diam-diam? Hari ini aku balas 1000 kali lebih menyakitkan. Kamu akan hidup dengan rasa malu ini seumur hidupmu." Aku membalikkan badan, meninggalkan mereka semua di tengah kerumunan yang memandang dengan tatapan penuh penilaian. Di luar, mobil hitam mewah menungguku. Supirnya langsung membukakan pintu. Sebelum aku masuk, aku sempat melihat ke arah kafe untuk terakhir kalinya. Dimas terduduk di lantai, kedua tangannya menutupi wajahnya. Pelakor itu berlari keluar dengan wajah merah padam. Keluarga Dimas? Tak satu pun yang berani menatapku lagi. Singgasana palsu yang mereka bangun dengan kebohongan malam itu runtuh sepenuhnya. Aku naik ke dalam mobil dengan kepala tegak. Dunia akan tahu siapa yang benar, dan siapa yang pantas tenggelam dalam aib dan karma. Ruangan itu mendadak sunyi ketika nama Tuhan disebut dari bibirku yang bergetar. Semua pasang mata menatapku, seakan mereka baru sadar bahwa mereka sedang berdiri di hadapan seorang wanita yang tak lagi sama. Bukan lagi Aira yang diam, yang dulu hanya menunduk saat suaminya menggenggam tangan wanita lain. Bukan lagi Aira yang memendam luka dan pura-pura kuat. Aku sekarang adalah badai yang datang membawa pembalasan dan keadilan. Aku sudah cukup bersabar. Bertahun-tahun aku korbankan waktuku, harga diriku, bahkan jiwaku untuk keluarga ini. Tapi apa balasannya? Perselingkuhan, penghinaan, dan pengkhianatan. Ucapku tajam, menatap mereka satu persatu. Ibunya Randy mencoba berdiri, ingin memotong kalimatku, tetapi aku melanjutkan, tak ingin satu kata pun tertahan. "Ibu, bukankah dulu ibu bilang, wanita yang baik itu harus bisa tahan banting? Harus bisa sabar menghadapi suami yang keras kepala?" Tapi ibu lupa bilang, kalau ternyata ibu juga ajarkan Randy untuk menjadi suami yang mempermalukan istrinya di belakang. Randy menunduk. Wajahnya sudah tak punya tempat untuk bersembunyi. Setelah rekaman video dan dokumen pertemuan mereka tersebar viral semalam, dari footage kamera kafe sampai screenshot chatnya dengan pelakor itu yang aku lempar di grup keluarga, reputasi mereka hancur. Keluarga besarnya sudah menahan malu luar biasa. Tapi aku belum selesai. Aku akan bercerai, Randy. Dan bukan cuma itu. Aku akan tuntut ganti rugi atas semua penderitaanku. Kau kira hanya karena kau yang mencari uang, aku tak punya hak? Kau kira semua yang kau miliki tak bisa kuambil satu-satu dengan hukum di tanganku? Aku punya bukti, saksi, dan sekarang publik yang bersamaku. Beberapa keluarga Randy tertunduk, sebagian lagi mulai menangis. Mereka sadar, bukan hanya kehormatan keluarga yang runtuh, tapi juga hubungan yang dulu mereka remehkan kini berubah jadi senjata balas dendamku. Dari balik pintu, pelakor yang dulu dengan percaya dirinya duduk di sebelah Randy kini berdiri kaku. Matanya membelalak saat aku menyodorkan satu bundel dokumen. "Silakan, kamu juga baca ini. Surat perjanjian pembatalan investasi dari perusahaan Randy yang sudah tak berlaku. Karena setelah kasus ini, semua rekan bisnis mundur. Tak ada yang mau menyentuh perusahaan yang pemiliknya selingkuh terang-terangan dan jadi bahan hinaan publik." Tangisan meledak. Suasana menjadi panas. Tapi aku berdiri tenang, karena aku tahu, ini bukan akhirku. Ini awal dari kehidupanku yang baru. Dan terakhir, ucapku sambil menatap mata Randy dengan dingin, kalau kau ingin tahu bagaimana rasanya dihina, dicampakkan, dan dikhianati,
Ingat hari ini baik-baik, karena hari ini kau merasakannya. Tepat seperti yang dulu kau berikan padaku. Ini pembalasan, bukan kebencian. Ini pelajaran, agar kau tahu wanita yang kau rendahkan bisa jadi orang yang menjatuhkanmu dengan satu kalimat. Aku melangkah keluar. Tinggal satu bab lagi sebelum semuanya benar-benar selesai. Tapi langkah kakiku terasa ringan. Seolah dunia baru sudah menyambutku, tanpa beban masa lalu, tanpa kebohongan yang selama ini membelengguku. Cahaya senja memantul di jendela apartemenku yang baru. Sebuah unit di lantai 25, menghadap langsung ke arah kota. Lengkap dengan taman kecil di balkon, meja kerja estetik, dan rak buku yang penuh dengan novel dan catatan perjalananku selama beberapa bulan terakhir. Tak ada suara teriakan, tak ada bau parfum pelakor yang menyengat, dan yang terpenting, tak ada wajah suami yang memuakan dan keluarga ipar yang hanya bisa menatap dari kepala hingga kaki lalu menghakimi tanpa rasa malu. Ini hidupku sekarang. Penuh kendali. Telepon di meja bergetar. Notifikasi dari media sosial. Lagi-lagi, video viral yang memperlihatkan momen saat aku melabrak suamiku di kafe Tempo Hari kembali dibagikan. Kali ini dengan tambahan subtitle dan efek dramatis. Judulnya bombastis. Wanita ini labrak suami dan pelakor saat bukber. Endingnya bikin semua tamu di kafe tepuk tangan. Netizen benar-benar menjadikanku pahlawan. Aku menyeringai kecil. Bukan karena ingin terkenal, tapi karena akhirnya aku diakui. Setelah bertahun-tahun menjadi istri yang dianggap tak lebih dari pelengkap hidup Aldi, suami yang ternyata hanya boneka maminya, aku kini berdiri tegak atas nama diriku sendiri. Seminggu setelah peristiwa bukber neraka itu, Aldi mencoba menghubungiku. Berkali-kali. Lewat telepon, pesan, bahkan mendatangi kantorku sambil membawa bunga. Tapi seperti bangkai yang sudah membusuk, semua yang dia bawa hanya menimbulkan mual. Aku hilaf. Nat, katanya waktu itu. Aku ditekan mama. Aku nggak tahu harus bagaimana. Pelakor itu cuma pelarian sesaat. Aku menatapnya dari balik meja, mengenakan jas hitam dan heels tinggi, rambutku diikat rapi. Seperti wanita karir yang tak bisa diganggu-gugat. Kamu bukan cuma hilaf. Kamu munafik. Kamu sadar banget saat duduk mesra di kafe dengan perempuan itu, saat membiarkan mama kamu hina aku, saat kamu diam saja saat aku diludahi. Jadi simpan saja hilafmu, bawa pulang dan nikmati sama pelakor favoritmu. Dia tertunduk, tangannya mengepal, tapi tak ada pembelaan. Karena dia tahu, aku benar, dan dia kalah. Sudah kalah. Kini, aku menjalani hari-hariku dengan tenang. Aku membuka bisnis kecil, konsultan hubungan dan psikologi untuk wanita yang mengalami kekerasan emosional. Aku tahu rasa dihina, dikhianati, diabaikan, dianggap gila saat bicara jujur. Dan aku berjanji tak akan membiarkan wanita lain merasa sendirian seperti aku dulu. Kadang, aku masih bertemu dengan anggota keluarga Aldi. Tapi mereka sudah kehilangan taring. Setelah aib keluarga mereka viral, proyek bisnis Aldi dengan investor penting gagal total, dan reputasi Aldi sebagai suami idaman luluh lantak. Mertua yang dulu mengangkat dagunya tinggi, kini hanya menunduk jika tak sengaja berselisih di mal. Dan pelakor itu terlantar. Setelah semua drama yang mereka banggakan, Aldi tak sanggup membiayainya. Dia tak tahan dengan drama baru, istri baru yang lebih posesif, lebih matre, dan lebih doyan pamer. Karma tak pernah meleset. Hari ini, aku menatap cermin panjang di kamarku. Wajahku terlihat lebih cerah, bebas dari kesedihan dan amarah. Aku tersenyum pada refleksiku sendiri. Aku bangga padamu, Nadira, kataku pelan. Kamu bertahan, kamu melawan, dan kamu menang. Tanganku mengambil surat cerai yang sudah ditandatangani hakim. Sah. Semua resmilah sudah berakhir. Kini aku bebas. Bukan hanya dari status istri pria tak berguna, tapi bebas dari luka, dari tekanan, dari belenggu yang dulu kukira adalah rumah. Aku menyalakan musik lembut.
Lagu penyemangat favoritku mengalun pelan. Aku berdiri di balkon, memandangi langit sore yang keemasan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar bahagia. Tam.